Baik anak-anak, setelah kita belajar masalah persamaan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, hari ini kita akan menambah lagi di materi bagian elektrolisis. Ada 2 ya, yaitu aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua mengenai hukum Faraday. Nah, insya Allah kalau ini sudah anak-anak dapatkan, bab sel elektrokimianya sudah selesai. Nanti tinggal bagian terakhir yaitu masalah korosi. Di pertemuan minggu lalu, kita ada tugas ya. Ini saya ambil 2 tugas yang harus kita bahas hari ini. Tugas yang pertama adalah ini. Anak-anak diminta untuk menuliskan persamaan reaksi elektrolisis larutan FeSO4 dengan elektrode Pb. Kalau nggak salah ini yang poin B anak-anak ya, tugas yang B ya. Nah, untuk ngerjakannya gimana kira-kira? Langkah pertama itu sama dengan yang kita bahas minggu lalu, kita ionkan dulu larutan yang dielektrolisis ini, yaitu FeSO4 menjadi Fe12 dan SO4 2- ditambah di sini ada elektrodenya Pb. Terus kita cari reaksi di katoda dan anoda. Ayo, di katoda, reaksinya seperti apa ini anak-anak? Ini tugasnya kemarin loh ya. Gimana reaksinya di katoda? Fe2+ direduksi menjadi Fe, begitu ya? 2 elektron. Kalau di anodanya bagaimana? Ini elektrodenya aktif, berarti yang kita lihat langsung elektrodenya ini tanpa melihat anionnya. Berarti di anoda Pb dioksidasi menjadi Pb2+. Elektronnya sudah sama, berarti kita bisa langsung mengeliminasinya. Sehingga reaksi selnya adalah Fe2+ ditambah Pb membentuk Fe ditambah Pb12. Itu untuk tugas yang poin B. Insya Allah seperti ini. Nah, kemarin ada yang sempat chat ke saya, bagaimana sih ngerjakan untuk yang C sama D gitu. Ini yang saya ambil yang poin D sekarang. Tuliskan persamaan reaksi hidrolisis relaian KBr dengan elektrode Cu. Yang saya ambil adalah yang menggunakan elektrode Cu, bukan yang karbon. Caranya sama, anak. Kita ionkan dulu. KBr itu K+ ditambah Br- menggunakan Cu. Siapa yang bereaksi di katode sekarang? Simbolnya saya salah ya. Harusnya ini liquid ya. Ini liquid, ini liquid. Siapa yang bereaksi di katoda? K+. K+. Berubah jadi apa? Jadi K. Gitu. Kalau di anodanya, Mbak, Mas? Ininya Cu aktif. Berarti Cu-nya yang dioksidasi membentuk Cu2+. Ini 1 elektron, 2 elektron dieliminasi. Ketemunya adalah ini. Begitu ya? Gampang ya? Ini adalah cara menyelesaikan tugas yang ada di pertemuan minggu lalu. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas tersebut? Tidak, terlalu mudah ya Mbak ya. Baik, kalau tidak ada, anak-anak sekarang kita masuk di sini, yaitu aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ini sekilas saja materinya, nggak terlalu banyak ya. Yang pertama, anak-anak, itu disebut sebagai sel Downs yang biasa digunakan untuk memproduksi logam natrium. Kalau anak-anak mau masuk di pertambangan atau metalurgi akan sangat sering berhubungan dengan alat ini. Karena kita harus memproduksi logam natrium di sana. Selain natrium, tujuannya juga memproduksi gas klorin. Dasarnya adalah elektrolisis, yang digunakan adalah lelehan natrium klorida. Berarti prinsipnya kayak yang contoh yang tadi loh, yang D tadi ya. Natrium klorida, lelehan, menjadi Na+ dan Cl-. Di anodanya, Cl- dioksidasi jadi Cl2, katodanya Na+ direduksi menjadi Na. Sehingga terbentuk padatan Na dan gas Cl2.
harusnya dibahas waktu kita membahas kimia unsur, cuma kita nanti nggak belajar kimia unsur, jadi saya kenalkan sekarang. Ini adalah sel yang sangat penting di dalam memproduksi natrium dan gas klorin. Syaratnya, Nana, harus lelehan natrium klorida, tidak bisa dari larutan. Jadi kalau membuat natrium, itu nggak bisa dari air garam, tidak bisa dari air laut, tetapi harus dari lelehan. Nah, gimana caranya? Berarti kita harus punya garam padat itu ya, kemudian dilelehkan menggunakan suhu yang sangat tinggi. Nanti baru bisa dielektrolisis. Begitu. Nah, karena menghasilkan natrium dan klorin, ini kita bisa menghitung masanya. Ini kita bisa menghitung volume gasnya yang kita detailkan saat membahas hukum Faraday setelah ini. Begitu ya. Ini aplikasi mengenai sel elektrolisis yang populer. Yang kedua, Nana, ini elektrolisis air, yaitu untuk memproduksi gas hidrogen dan gas oksigen. Ini sempat kita singgung di pertemuan sebelumnya ya. Kalau di anodanya, air itu dioksidasi menjadi oksigen dan H+. Kalau di katodanya, H+-nya direduksi menjadi H2. Menghasilkan hidrogen, menghasilkan oksigen, ini berupa gas, kita juga bisa mencari volumenya. Menghitung berapa besar volume yang dihasilkan, nanti menggunakan hukum Faraday. Sabar ya. Yang ketiga, itu produksi aluminium. Ini kalau anak pertambangan juga akan sering menggunakan alat ini, terutama yang penambangan bauksit gitu ya, di daerah Sumatera, Kalimantan itu banyak tambangan bauksit. Bauksit itu ini anak-anak, rumusnya adalah Al2O3, aluminium oksida. Nah, proses elektrolisis itu dikenal sebagai proses Hall. Nanti gitu ya, nama orang ini Hall Herold. Reaksinya seperti ini, di anoda, ion oksida ini dioksidasi menjadi oksigen, kemudian di katodanya ion Al-nya direduksi menjadi logam Al. Sehingga reaksinya seperti ini. Kita bisa menghitung berapa ton aluminium murni yang dihasilkan dari biji ini, itu bisa dihitung. Berapa oksigen yang dibebaskan dari 1 ton ini, kita juga bisa menghitungnya. Nanti kita bahas lebih detailnya. Ini ya, terkait tiga aja yang tak sebutkan paling penting. Sebenarnya ada satu lagi habis ini ya. 3 ini yang sering digunakan di dalam industri. Nah, yang keempat itu bukan di industri anak-anak. Ini rata-rata digunakan secara industri rumah tangga atau di skala kecil. Misalnya adalah pemurnian tembaga, terus penyepuan emas. Orang-orang di pasar besar, orang di pasar-pasar tertentu yang jualan emas, hasil penyepuan itu prinsipnya seperti ini. Yang ditaruh di anoda, yang di kutub positif itu adalah tembaga kotornya, begitu. Sedangkan di anoda nanti akan didapatkan, di katoda didapatkan tembaga murninya. Lah nanti anak-anak kalau kita gunakan emas, misalkan tembaga mau dilapisi emas, berarti tembaganya itu ditaruh di anoda. Emasnya ditaruh di anoda. Sedangkan tembaga yang mau dilapisi itu ditaruh di sebelah katoda. Tujuannya apa? Biar nanti ion-ion emas ini yang akan menempel di tembaganya. Itu ya. Itu proses prinsip dari penyepuan. Termasuk yang industri krom. Ada knalpot motor, knalpot mobil yang dilapisi oleh krom. Itu juga menggunakan prinsip ini, prinsip pemurnian logam atau pelapisan logam. Terus yang velgnya motor, velgnya mobil mau dikasih krom, itu juga sama. Prinsipnya seperti ini. Jadi, velg yang terbuat dari baja itu ya, dilapisi dengan krom. Lah, kromnya ditaruh di anoda, sedangkan velgnya ditaruh di sebelah katoda. Nah, nanti akan terlapisi. Nah, seberapa banyak yang bisa melapisi, seberapa lama waktu yang digunakan, itu di sini anak-anak dibahas di hukum Faraday. Siap ya? Karena kita akan ada perhitungan-perhitungan di bagian hukum Faraday. Hukum Faraday anak-anak, ini nama orang ya. Ada 2 hukumnya.
Ini adalah hukum yang pertama. Hukum pertama itu digunakan untuk sel elektrolisis tunggal. Berarti hanya ada satu sel elektrolisis saja. Sedangkan hukum Faraday yang kedua, ini minimal ada 2 sel yang disusun secara seri. Saya ulangi ya, kalau ini adalah untuk satu sel elektrolisis, kalau ini minimal ada 2 sel yang disusun secara seri. Nah, kalau di aki, selnya banyak, makanya bisa menghasilkan listrik yang dalam jumlah besar. Nanti begitu. Nah, untuk yang sel 1 dulu anak-anak ya, keterangannya begini. Jumlah zat yang dihasilkan pada elektrode sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Berarti ada hubungannya dengan banyaknya listrik yang digunakan. Karena sel ini bertindak sebagai sel non-spontan. Reaksi kimianya bisa terjadi jika ada listrik dari luar. Makanya produk dari reaksinya juga tergantung pada listrik yang digunakan. Lah rumus aslinya itu ini anak-anak. Ini rumus asli pertama ya. W ini adalah hasil elektrolisis. Berat endapan elektrolisis. Satuannya gram. Kemudian E dikali dengan F. E itu disebut sebagai berat ekuivalen zat didapatkan dari AR dibagi valensi atau muatan logam. AR itu massa atom, dibagi valensi itu bisa juga disebut sebagai muatan logam atau muatan ion, gitu ya. Sedangkan F ini disebut sebagai tetapan Faraday. 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron besarnya 96.500 coulomb. Jadi kalau ini kita minjem istilahnya orang fisika. Karena ada muatan coulomb anak-anak, F ini bisa dipecah menjadi ini. Q dibagi dengan 96.500. Dengan Q itu adalah muatan listrik dalam satuan coulomb yang bisa dijabarkan menjadi arus dikali waktu. Sehingga rumus dari W menjadi E dikali I dikali T dibagi dengan 96.500. W ini adalah berat hasil elektrolisis. E itu tadi adalah massa atom dibagi muatan ion. I adalah arus listrik harus dalam satuan ampere. Dan T ini adalah waktu elektrolisis dalam satuan detik. Diingat-ingat satuannya ya. Arusnya harus ampere. Waktunya harus detik. Untuk yang hukum 1 dulu ada pertanyaan sebelum kita ke contohnya. Tidak ya? Sederhana kok materinya. Nah, yang hukum kedua, anak, karena selnya seri, ternyata untuk menghitung perbandingan massa yang dihasilkan dalam suatu sel, itu bisa menggunakan rumus ini. Berat yang dihasilkan di sel 1 dibandingkan dengan yang di sel 2, itu sebanding dengan E1 dibagi dengan E2. E tadi apa? AR dibagi muatan. Berarti sudah tidak berhubungan dengan listrik lagi, tidak berhubungan dengan waktu lagi. Karena kalau selnya seri, otomatis I dan T-nya besarnya adalah sama. Makanya yang berpengaruh tinggal E-nya saja terhadap massa hasil elektrolisis. Anak-anak bisa screenshot untuk rumus ini, bisa digunakan untuk membantu mengerjakan tugas hari ini. Sudah ya? Langsung ke contohnya saja. Contoh hukum Faraday 1. Oh iya, anak-anak, simbolnya ini ada 2 ya. Bisa menggunakan W, bisa menggunakan G. Terserah buku mana yang digunakan. Nah, mengapa ini ada W di sini ada G? Karena kadang anak tanya, loh, buku ini kok pakai W, buku ini kok pakai G? Nggak apa-apa. Anak-anak bisa menggunakan W, bisa menggunakan G. Sama saja ya, nanti simbolnya untuk massa hasil elektrolisis.
Contoh satu anak-anak, sebanyak 100 ml larutan CuS4 0,1 M dielektrolisis menggunakan elektroda karbon selama 965 detik. Jika arus listrik yang digunakan adalah 1 ampere dan AR logam Cu adalah 64, tentukan logam Cu yang diendapkan. Ini gampang, karena kita sudah diberi data banyak. Ada waktu, ada arus listrik, ada AR gitu ya. Yang ditanyakan adalah masanya, berarti kita langsung gunakan rumus ini. G sama dengan E, I, T dibagi dengan 96.500. E-nya ini anak-anak, AR logam dibagi muatan ion logam. IT 96.500 tetap ya. AR-nya adalah 64 dari sini tadi. Muatan ion itu dari sini. CuS4 kalau diionkan menjadi Cu2+. Karena dia bermuatan 2+, berarti di sini dibagi 2. Gitu anak. Gampang ya? Berarti agar tahu, anak-anak harus mengionkan senyawanya dulu. Untuk tahu berapa muatannya. I-nya 1, T-nya 965, dibagi 96.500. Kalau disederhanakan kan 1/100 itu ya. Jika kalau dihitung ketemunya adalah 0,32 gram. Mudah sekali. Apakah ada pertanyaan? Untuk ngajari pandemi itu begini anak-anak ya. Saya sengaja tak ambil poin-poin pentingnya, yang nggak penting nggak usah tak jelaskan. Biar kita nggak terlalu lama. Beres ya? Contoh pertama ya. Nah, sekarang contoh kedua. Tadi di aplikasi elektrolisis anak-anak, ada yang menghitung volume gas, ada yang menghitung massa, bahkan ada yang sampai menghitung pH. Kalau contoh satu, ini kita terbatas masih menghitung massa hasil elektrolisis. Tapi untuk yang contoh ini kita kembangkan. Pertanyaannya hingga menjadi 4 jenis. Mulai dari persamaan reaksinya, massa Ag yang diendapkan, ada volume gas yang dihasilkan, hingga sampai ke pH larutan yang terbentuk. Ini bisa ditanyakan kayak ini. Karena apa? Seluruh konsep tentang perhitungan sudah Anda dapatkan, semuanya digunakan di bab ini. Langsung ya. 1 liter larutan AgNO3 0,1 M dielektrolisis dengan arus 1 ampere selama 965 detik. Air akhir 108. Nah, langkah pertama, kita cari persamaan reaksinya dulu. Agar tahu ini, berarti materi yang minggu lalu anak-anak yang harus kita kuasai. AgNO3 menjadi Ag plus dan NO3 min. Di katodanya, ini direduksi, Ag plus menjadi Ag. Anodanya, karena nggak ada elektrodenya di sini, itu dianggap elektroda inert anak-anak. Saya samakan sekali lagi ya. Apabila di soal tidak dijelaskan elektroda apa yang digunakan, berarti itu dianggap sebagai elektroda inert. Kalau inert, kita lihat anionnya. Anionnya ternyata sisa asam oksid, makanya yang dioksidasi adalah air, jadi O2 dan H+. Kita samakan elektronnya, didapatkan persamaannya menjadi ini. Ada Ag yang mengendap, kita bisa menghitung massanya. Ada oksigen, gas, kita bisa menghitung volumenya. Ada H+, kita bisa menghitung pH-nya. Selalu seperti ini model soalnya. Sehingga setelah kita dapatkan persamaan reaksi, kita bisa bergerak ke sini. G, E, IT 96500 gitu ya. AR-nya 108, Ag itu plus 1, berarti 108 dibagi 1, arusnya 1, waktunya 965, ininya 96500, ketemulah 1,08 gram.
Berarti Ag yang mengendap adalah 1,08 gram. Jika masanya Ag diketahui anak-anak, secara stokiometri di kelas 10, kita bisa menghitung molnya ini dan ini. Karena perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Berarti kita hitung dulu molnya Ag. Molnya adalah 1,08. Dari sini tadi ya, dari perhitungan, dibagi AR-nya 108, ketemunya 0,01 mol. Ini miliknya Ag. Nah sekarang kalau oksigen, molnya berapa? Kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini 4, ini 1. Berarti untuk menghitung molnya oksigen, koefisiennya dia adalah 1, dibagi koefisiennya Ag adalah 4, dikali dengan molnya Ag. Makanya 1/4 dikali molnya Ag. Mol Ag-nya ini tadi, didapatkan 0,0025 mol. Kalau molnya dapat, langsung menghitung volume gas. Karena kondisinya STP, standar temperature and pressure, berarti tinggal mol dikali tetapannya, 22,4 liter per mol itu. Ini ya, saat STP, semua gas volumenya adalah 22,4. Angkanya dimasukkan, ketemulah 0,056 liter. Sampai poin C dulu, apakah ada pertanyaan? Karena tugas hari ini, yang saya ambil adalah mirip dengan contoh ini, anak. Makanya harus bisa. PTS pun kayak begini yang saya keluarkan, jadi harus bisa. Sampai poin C ada masalah nggak? Mister, saya mau bertanya. Iya, Mbak. Yang mol O2 itu sama dengan 1/4 kali mol Ag itu rumusnya, Kak, Mister? Ini dari Mbak, perbandingan koefisiennya. Koefisiennya oksigen adalah 1, koefisiennya ini 4, makanya menjadi 1/4. Jadi ini nggak ada rumusnya. Itu Mbak Dinasya ya. Ya, Mister, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi, Ra? Silakan. Oke. Nah, ini sama Mbak Dinasya kayak yang D. Yang ditanyakan kan pH ya. Kebetulan di sini ada H plusnya, berarti larutannya asam. Lah koefisiennya berapa? 4 H plusnya. Sama nggak dengan miliknya Ag? Sama, ini 4 sama 4. Berarti molnya H plus itu adalah 4/4 dikali molnya Ag. Karena ini molnya sama, koefisiennya sama, berarti molnya sama, yaitu 0,01 mol dari sini tadi. Mengapa sama-sama 0,01 mol? Karena koefisiennya 4 dan 4. Koefisiennya sama, berarti molnya sama. Jika mol H plusnya sudah dapat, kita langsung bisa menghitung konsentrasi H plusnya. Berarti mol H plus dibagi dengan volume larutan. Ini 0,01 dari sini. Volume 1 liter ini anak-anak dapatnya dari sini. Dari soal tadi ya, karena sebanyak 1 liter. Sehingga didapatkan 0,01 M. H plusnya dapat, langsung ke pH, ini materi kelas 11. Min log, konsentrasi H plus, min log 10 min 2, berarti pH-nya adalah 2. Simple ya. Ini kalau asam, kalau basah, yo sama. Kalau basah kan OH min dulu, baru ke pH. Dan nanti latihannya kayak begini untuk tugasnya. Kalian harus bisa dengan baik, harus paham dengan baik yang bagian ini. Ada yang perlu ditanyakan?
Enggak ya? Alhamdulillah enggak. Boleh di screenshot untuk yang bagian ini. Contoh berikutnya, anak-anak, ini berhubungan dengan hukum Faraday yang kedua. Jauh lebih simpel cara mengerjakannya, karena lebih pendek. Misalkan ini. Dua buah sel elektrolisis yang terdiri dari larutan AgNO3 dan CuSO4 disusun seri. Jika sel pertama didapatkan endapan perak sebanyak 10,8 gram, berapa endapan tembaga yang dihasilkan? Diionkan ya, AgNO3 itu Ag plus NO3 min. CuSO4 itu CO2 plus SO4 2 min. Berarti G1 dibanding G2 sama dengan E1 dibanding E2. Dibolak-balik nggak apa-apa ini anak-anak. G1 miliknya Ag boleh, miliknya Cu boleh, nggak apa-apa. Tapi yang di sini saya tulis, yang G1 miliknya Ag. Karena udah ada masanya nih ya, yaitu 10,8. Ini G2, miliknya Cu yang saya cari. Kalau yang di sini Ag, jangan lupa ini harus Ag, nggak boleh ketukar. Kalau di sini Cu, ini juga harus Cu, gitu ya. E-nya Ag 108 dibagi 1. 108 itu adalah AR-nya, 1 itu muatannya ini. Yang Cu, 64 dibagi 2. 64 itu adalah AR-nya, 2 ini adalah muatannya. Sehingga kalau dihitung ketemunya 3,2 gram. Jauh lebih simpel daripada yang hukum pertama. Yuk, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah, luar biasa. Ini juga boleh di screenshot karena juga untuk latihan hari ini. Ada 2 soal, model yang contoh tadi dan contoh yang ini. Kalau anak-anak sudah akses modulnya, di modul juga ada penjelasan seperti ini. Nah, baik. Berarti sudah selesai anak-anak.